واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hadir majelis ilmu, hadir rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan salat subuh berjamaah, dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang besar. Karena orang-orang yang mereka berjalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup, masih memberikan kita umur, usia. Karena usia manusia terbatas. Tidak ada manusia yang kekal, tidak ada manusia yang abadi. Semuanya kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini milik Allah dan kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyatakan, aksiru dzikra hazimil ladzat, perbanyaklah kalian memutus kelezatan, yakni al-maut, kematian. Banyak-banyak ingat mati, ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat neraka Allah Subhanahu wa taala, ingat adab kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melintas dua kuburan. Kemudian Nabi menyatakan, sungguhnya dua penghuni kubur ini lagi disiksa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka disiksa bukanlah perkara-perkara yang besar, hanya perkara-perkara yang remeh. Kuburan pertama, kata Nabi SAW, orang ini kenapa disiksa? Karena dia la yastatri minal baul, tidak bersuci ketika buang air kecil. Kemudian kuburan kedua, kata Nabi SAW, orang ini yas'a binamimah, suka mengadu domba. Ini menunjukkan bahwasannya di alam kubur, di alam barzah ada nikmat dan ada azab. Makanya seorang sahabat mulia Utsman bin Affan, beliau menangis terseduh-seduh, beliau menangis terisak-isak sampai air mata beliau itu membasahi jenggot beliau. Ketika beliau ditanya oleh seorang, wahai Utsman, tuzkaru jannah wa nar fala tabki wa tabki min hadza. Wahai Utsman, tatkala engkau diingatkan dengan kuburan, dengan neraka dan surga, engkau tidak menangis, tapi kenapa tatkala engkau diingatkan kuburan engkau menangis? Disebutkan neraka, surga dia nggak menangis, tapi ketika diingatkan kuburan dia menangis, sahabat Utsman. Apa jawaban Utsman bin Affan? Beliau mengatakan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kubra awal manzil min manazil akhirah, fa inna jaminu fama ba'dahu asra minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyadu minhu. Sesungguhnya kuburan adalah tempat pertama menuju alam akhirat. Maka barang siapa yang selamat dari alam barzah, yang selamat dari alam kubur, maka perjalanan setelahnya akan sangat memudahkan. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyadu minhu, dan barang siapa yang enggak selamat dari alam barzah, alam kubur, maka perjalanan setelahnya akan sangat menyulitkan. Kemudian beliau menyatakan, ma ra'aitu manzarun qad ilal qabru afdhalu minhu. Tidaklah aku melihat pemandangan yang paling mengerikan melainkan kuburan. Jadi ikhwani fi din rahimani rahimakumullahu jami'an,
Kadangkala seorang dia meninggal dalam keadaan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, kadangkala sebaliknya adalah kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah seorang yang berjihad. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika beliau mensyarah hadis inna hadukum la ya'malu bi amil ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira'. Fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Sungguhnya salah seorang dari kalian dia beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian antara surga dengan dia tinggal satu langkah lagi, tinggal satu depan lagi. Fa yasbiqu al-kitab, kemudian dia dengan takdir fa ya'malu bi amali ahli nar. Kemudian di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan kisah seorang yang berjihad dengan semangatnya berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi apa kata Nabi SAW? Inna min ahli nar, sungguhnya orang yang termasuk penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ada seorang sahabat tidak percaya, ingin membuktikan sabda Nabi SAW. Kemudian dia pun mengikuti pemuda tersebut. Ternyata pemuda tersebut terkena luka yang banyak. Kemudian dia ambil pedangnya, kemudian dia letakkan gagang pedangnya di tanah, kemudian ujung pedangnya diletakkan di dadanya. Akhirnya dia pun bunuh diri. Awal kehidupannya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dia beramal dengan amalan surga, berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir kehidupannya dia bunuh diri, su'ul khatimah. Kemudian kita lihat kisah yang lainnya. Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah sebelumnya dia beriman pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika dia kembali kepada kaumnya, akhirnya dia pun menyimpang. Dia menyatakan bahwasanya dia mendapatkan wahyu. Dia mengaku seorang nabi, Musailamah al-Kadzdzab. Dan akhirnya dia pun mati di perang Yamamah. Dibunuh oleh Wahsy. Awalnya dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi akhir kehidupannya dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku sebagai nabi dan rasul. Ya su'ul khatimah. Dan kita lihat kisah yang lainnya. Dalam kitab Tazkirah disebutkan adalah seorang muadzin. Dia mengumandangkan azan. Ketika dia naik atas loteng masjid, kemudian dia melihat seorang wanita Nasrani. Kemudian dia terfitnah. Kemudian dia mendatangi wanita Nasrani tersebut. Akhirnya dia ingin menikahi wanita tersebut. Kemudian wanita itu memberikan syarat, kalau engkau mau menikah denganku, engkau harus masuk Nasrani. Akhirnya dia murtad. Ketika pada hari itu dia menikah, kemudian dia naik ke atas loteng, kemudian jatuh mati. Akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita nggak tahu kapan kematian itu datang. Maka sering-sering kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan Islam, di atas sunnah, husnul khatimah. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu akhir kehidupan kita. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, pada tahun sekitar 287 Hijriah, ada seorang yang bernama Abduh bin Abdurrahim, kalau nggak salah namanya. Ketika masa itu kaum muslimin menyerang Romawi. Mereka mengepung Romawi, kemudian Abduh ini dia tertarik dengan seorang wanita Nasrani. Kemudian dia membuat surat bahwasannya dia ingin mencari jalan agar bagaimana bisa berjumpa ya dengan wanita Romawi tersebut. Akhirnya dibalas surat tersebut, kalau kau ingin bersamaku, engkau harus masuk Nasrani. Akhirnya dia masuk Nasrani, dia murtad. Padahal dia penghafal Al-Quran. Dia berjihad bersama kaum muslimin. Tapi di akhir kehidupan dia murtad, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Ini kisah orang-orang yang mereka lari
dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka su'ul khatimah waliyadzubillah. Wa inna ahadukum la ya'malu bi amal ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa baina illa zira' fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amal ahli jannah fa yadkhuluha. Dan sungguhnya seorang dari kalian dia beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk surga, akhirnya dia masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, membawakan hadis ini, yaitu kisah seorang bernama Usairim. Usairim sangat membenci Rasulullah, membenci para sahabat, membenci Islam kala itu. Ketika dia di Madinah, ketika Rasulullah SAW datang dari Mekah ke Madinah, dia benci terhadap Islam pada Rasulullah SAW. Tapi ketika para sahabat mereka berperang bersama Nabi, perang Uhud, akhirnya terbetiklah hidayah dalam hati Usairim. Kemudian akhirnya dia ikut bersama para Rasulullah dan para sahabat berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, dia berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum meninggal dia tanya, "Wahai Usairim, kau berjihad ini karena kaummu, karena kabilahmu, apa karena Allah? Apa karena Islam?" Dia mengatakan, "Aku berjihad ini karena Islam, karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena kabilahku." Kemudian dia pun meninggal, Allah. Dia syahid jalan Allah Subhanahu wa taala. Awal kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, tapi di akhir kehidupannya dia istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia di atas hidayah, di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dia berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia pun mati syahid insyaallah husnul khatimah. Dan kita lihat kisah yang lainnya. Nabi SAW pernah menjelaskan satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ada seorang yang membunuh 99 nyawa, bahkan 100 nyawa. Ketika dia membunuh 99 nyawa, terbetik dalam hatinya, dia ingin kembali pada Allah Subhanahu wa taala, ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mencari orang yang alim, orang yang berilmu. Ternyata yang dia dapat adalah seorang rahib, seorang ahli ibadah. Kemudian dia datang, dia menyatakan, "Wahai fulan, aku telah membunuh 99 nyawa, adakah tobat untukku?" Apa jawab rahib tersebut? Dia mengatakan, "La, tidak ada tobat untukmu." Kemudian dia pun marah, dia bunuh, dia bantai itu rahib, meninggal mati. Kemudian dia masih terbetik dalam hati bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia cari lagi orang yang berilmu, orang yang alim. Akhirnya dia ketemu dengan seorang yang alim. Dia mengatakan, "Wahai fulan, aku telah membunuh 100 nyawa, adakah tobat untukku?" Apa jawab dia? "Man yahulu bainahu baina tobat." Tidak ada yang menghalangimu antara engkau dan tobat. Bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Pergilah engkau di daerahmu, karena daerahmu adalah daerah yang rusak. Pergilah ke tempat orang-orang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, fa'bud ma'hum. Beribadahlah engkau bersama mereka di sana. Diperintahkan hijrah oleh orang alim ini, kawan. Karena daerahnya sudah rusak. Kalau dia masih ingin tinggal daerahnya, dia bisa kembali lagi, maksiat lagi. Kemudian dia pun pergi sebagaimana diperintahkan oleh alim tersebut. Dia berjalan menuju tempat hijrahnya, ke tempat orang-orang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mensucikan dirinya, ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sampai ke tempat tujuannya, kawan. Dia pun meninggal dalam keadaan telungkup. Ketika meninggal, turun malaikat azab dan malaikat rahmat untuk mengambil ruh orang ini. Berseteru antara malaikat azab dan malaikat rahmat, siapa yang sebenarnya yang berhak mengambil orang ini. Kemudian Allah utuslah satu malaikat berwujud manusia. Sebelumnya apa kata malaikat azab? "Innahu lam ya'mal khairan qad." Sungguhnya orang ini belum ada amalannya sedikit pun enggak ada. Kemudian apa kata malaikat rahmat? "Ja'a taiban mukbilan biqalbi Allah." Orang ini telah bertobat menghadapkan hati dan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami yang berhak mengambil orang ini. Akhirnya satu malaikat tadi berwujud manusia memutuskanlah. Di antara mereka berdua nih, bagaimana nih solusinya? Kemudian diputuskan kalau jarak tempuhnya lebih mendekati hijrahnya dia, maka orang ini akan dibawa malaikat rahmat. Tapi kalau hijrahnya lebih mendekati tempatnya dia, kediamannya dia, negerinya dia, daerahnya dia, maka orang ini akan dibawa oleh malaikat azab. Kemudian
Diukurlah satu malaikat ini jarak tempuhnya, kawan. Dia ukur jarak tempuhnya ke tempat daerahnya, aslinya di mana, negerinya di mana. Kemudian dia ukur juga jarak tempuhnya menuju hijrahnya dia ke tempat orang-orang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diukur sama dia, ternyata lebih satu jengkal saja itu menuju tempat hijrah dia, ke tempat orang-orang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya keputusan ini dimenangkan oleh malaikat rahmat. Orang ini pun dibawa oleh malaikat rahmat. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya orang ini pun diampuni, kawan. Awal kehidupannya bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, membunuh 99 nyawa, bahkan 100 nyawa, tapi di akhir kehidupannya kembali pada Allah, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan seorang itu lihat pada akhir kehidupannya, Mungkin kita dulu ada pelaku maksiat, kita dulu berzina, kita dulu makan riba, kita dulu penjudi, pesihir, pencuri, tak pernah sholat sama sekali. Tapi ketika kenal hidayah, kenal Islam, pertahankan hidayah itu. Minta pada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, mati yang baik, mati atas Islam, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah husnul khatimah, ikhwan. Dan ini yang kita bahas insyaallah taala, tanda-tanda husnul khatimah itu apa aja, ikhwan. Yang pertama, tanda husnul khatimah, catat ikhwan. Seorang yang meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis yang dikeluarkan Imam Hakim, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang meninggal dia mengucap la ilaha illallah, insyaallah, ikhwan, mudah-mudahan termasuk husnul khatimah. Makanya Nabi SAW ketika beliau melihat paman beliau Abu Thalib meninggal, apa kata Nabi SAW? Nabi datangi Abu Thalib, Nabi mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatul hajjal kabi indallah, kalimat ini dihujah untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mau talkinkan, Nabi mau ya agar paman beliau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kemudian ternyata ada dua orang juga di sisi Abu Thalib, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal juga di situ. Mereka menyatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib, agama bapakmu, agama penyembah berhala? Kemudian Rasulullah mengulangi lagi, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang bisa jadi hujah untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua orang ini mengulangi perkataan mereka, atarghabu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib, agama bapakmu, agama penyembah berhala? Lihat ikhwan. Kemudian di akhir kehidupan Abu Thalib belum sempat mengucap la ilaha illallah kemudian meninggal. Inilah tahun kesedihan Nabi SAW, amul huzni. Nabi sedih ditinggal oleh istri beliau Khadijah, ditinggal oleh paman beliau Abu Thalib. Ketika meninggal Nabi SAW mengatakan apa? La astaghfirannaka man lam unha anka, wahai pamanku, aku minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampunimu selama aku tidak dilarang. Ketika Nabi mengucapkan kalimat demikian, turun wahyu pada Nabi SAW, maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu lil qurba. Allah turunkan surat At-Taubah ayat 113. Apa kata Allah? Tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang-orang beriman mohon ampun untuk orang-orang musyrikin, walaupun orang-orang musyrikin termasuk keluarga dekat. Dilarang Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh doakan ampunan untuk orang-orang musyrik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang kedua dalam surah Qasas ayat 56, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang kau cintai, akan tapi Allah Subhanahu wa taala dia memberikan hidayah kepada orang-orang dia kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap orang-orang mendapat petunjuk. Hidayah milik Allah.
Sekelas Rasul saja nggak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada anak beliau, kepada istri beliau. Nabi Lut tidak bisa memberikan hidayah kepada istri beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada pada ayah beliau Azar. Lihat para jamaah, itu sekelas Nabi kita siapa? Kadang-kala ada yang anaknya ngaji, orang tua belum ngaji, belum kenal sunnah, nggak sholat. Ada yang orang tua yang sudah ngaji, sudah sholat, tapi anaknya walidzubillah tidak mau sholat, tidak mengenal hidayah. Sabar. Terus sampaikan kebenaran, sampaikan hidayah. Berikan nasihat terus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Sekelas Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau, ya ammi qul la ilaha illallah, tapi enggak bisa. Makanya para ulama mengatakan hidayah terbagi dua, hidayah taufik, kemudian hidayah irsyad wal bayan. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, adapun hidayah irsyad wal bayan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang meninggal mengucapkan la ilaha illallah ini termasuk tanda-tanda husnul khatimah yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz. Dan ini pentingnya kita pelajari tauhid, kawan. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Kemudian kita harus mengetahui rukun la ilaha illallah. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-itsbatu. Terdapat dalam kalimat la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar. Kemudian kita isbatkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun la ilaha illallah. Kemudian syarat la ilaha illallah. Yang pertama apa? Siapa yang tahu syarat la ilallah? Al-ilmu. Yang kedua al-yaqinu. Kita harus meyakini kalimat la ilallah. Yang ketiga al-qabulu. Kita harus menerima kalimat la ilaha illallah. Yang keempat al-mahabbatu. Kita harus mencintai kalimat la ilaha illallah. Yang kelima al-ikhlasu. Kita harus mengikhlaskan kalimat la ilaha illallah. Yang keenam as-sidqu. Kita harus membenarkan kalimat la ilaha illallah. Yang ketujuh al-inqiyadu. Kita harus tunduk dengan kalimat la ilaha illallah. Ini syarat la ilaha illallah. Agar kita paham kalimat la ilaha illallah itu apa. Karena nggak mudah bagi kita mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal. Tergantung seorang apakah dia sering mengucapkan la ilaha illallah, dia berzikir la ilaha illallah sebagaimana diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lihat perjalanan hidupnya, mampu nggak dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sekarang kita bisa mengucapkan, tapi kalau meninggal nanti belum tahu, kawan. Karena kalau kita lihat orang yang sakaratul maut itu susah mengucapkan. Dia ngomong sudah menggap-menggap. Ya. Maka minta pada Allah Subhanahu wa taala agar akhir kehidupan kita husnul khatimah, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, tanda-tanda husnul khatimah adalah meninggal mengeluarkan keringat di dahi. Salah seorang sahabat, beliau bernama Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya beliau menjenguk saudaranya di Khurasan. Annahu kana bi Khurasan fa'ada akhahun lahu wa huwa marid. Buraidah kala itu dia mendatangi saudaranya di Khurasan yang lagi sakit. Fawajadu bil maut, ketika sampai di kediamannya di Khurasan ternyata saudara telah meninggal. Wa idza huwa bi'arqi jabini, ketika meninggal dia mengeluarkan keringat di dahi. Ketika itu Buraidah pun mengucapkan Allahu Akbar, sami'tu Rasulullah SAW yaqul mautul mu'mini bi'arqil jabin. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya seorang itu meninggal dari kalangan orang-orang beriman mengeluarkan keringat di dahi. Ini tanda-tanda husnul khatimah. Ini hadis Uwaid Ahmad, An-Nasai, ya, Tirmidzi dan yang lainnya, kawan. Jadi orang yang meninggal mengeluarkan keringat di dahi ini tanda-tanda husnul khatimah. Jadi kalau ada orang-orang soleh meninggal, antum lihat dahinya keluar keringat enggak?
Karena keluar keringat insya Allah ini tanda-tanda husnul khotimah. Tapi jangan lihat ketika selesai mandi. Masih ada bahasa, oh husnul khotimah ini. Padahal barusan dimandikan. Atau antum wudu, antum cium keningnya, nempel-nempel nih airnya situ. Husnul khotimah. Ya. Ini tanda-tanda husnul khotimah. Antum lihat orang meninggal seperti itu. Kemudian yang ketiga, seorang yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumatnya. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati au lailatal jum'ati illa waqallahu fitnatal qabri." Nabi SAW, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumatnya melainkan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Ini hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwasannya seorang yang meninggal pada hari Jumat dari kalangan kaum muslimin, insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau ada pencuri misalnya digebuki, begal digebuki pada hari Jumat meninggal dia, ini su'ul khotimah atau husnul khotimah ikhwah? Hah? Su'ul, kenapa su'ul? Ya sebelum meninggal istighfarnya, tobat dia. Subhanallah. Jadi boleh minta meninggal pada hari Jumat. Jumat kapan ya? Kita nggak tahu. Tapi siapa sini ingin meninggal pada hari Jumat, angkat tangan. Ada? Ya. Gak mau husnul khotimah antum ini. Yang meninggal hari Jumat, angkat tangan nih kok. Ayolah, angkatlah. Dukunglah nah. Jumat depan ada? Gak ada yang siap, Ustaz. Ya sama soal, kita belum siap semua ini. Si banyak urusan dunia belum selesai. Jadi nggak apa-apa minta pada Allah Subhanahu wa taala meninggal pada hari Jumat husnul khotimah, minta husnul khotimahnya. Karena kita nggak tahu kapan kematian itu datang, apakah meninggal hari Senin, hari Kamis, hari Rabu, hari Ahad. Kita minta pada hari Jumat, tapi Jumat kapan? Kita minta Jumat yang lama. Beda kita bilang pengen mati pada Jumat dengan bahasa dimatikan pada hari Jumat, beda. Sebagaimana kita minta ingin meninggal di mana? Di Madinah. Dimatikan di mana? Kota Madinah. Kemudian yang keempat, tanda husnul khotimah adalah istisyhadu fi sahatil qital. Syahid di medan peperangan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 169, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kalian kira bahwasannya orang-orang yang mereka gugur jalan Allah Subhanahu wa taala mereka itu mati, bahkan mereka hidup dan mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka. Jadi orang yang berjihad mereka mati syahid, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan keutamaan. Yang pertama keutamaan mereka bahwasannya yukfar lahu fi awwali duf'atin min damihi. Mereka mendapatkan ampunan dosa di kucuran darah yang pertama. Yang kedua wa yara maq'adu minal jannah, diperlihatkan mereka tempat yang di surga. Yang ketiga wa yujaru min adzabil qabri, mereka diberikan keselamatan di alam kubur atau di azab di alam barzakh. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa ya'manul fazl akbar, diberikan keamanan ketika datang hari kiamat. Wa yuhalla hiyatul iman, diberikan perhiasan iman. Wa zawiju min hurul 'ain, dinikah dengan bidadari dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'u fi 70 insana min aqaribih, kemudian mendapatkan wewenang untuk memberikan syafaat pada keluarga sebanyak 70 orang. Ini keutamaan bagi mereka yang jihad kemudian mati syahid dan benar-benar mati syahidnya. Bukan ngebom sana ngebom sini bunuh diri, nggak boleh. Membawa bendera jihad tapi tidak ada pemimpinnya. Ya. Jadi jihad nggak sembarangan. Harus sesuai dengan Al-Quran Sunnah Nabi SAW. Bukan semangat saja,
Tapi butuh ilmu. Kemudian ada seorang bertanya pada Nabi SAW, anna rajulan qala ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang beriman mereka mendapatkan fitnah dalam kubur-kuburan mereka kecuali orang yang mati syahid? Apa jawab Nabi SAW? Kafa bibariki suyuf ala ra'si fitnah. Cukuplah kilatan pedang itu sebagai fitnah bagi dia di dunia. Makanya fitnah orang yang mati syahid itu sudah berat ketika mereka hidup berperang itu. Di depan mereka kilatan pedang, tombak. Perang modern depan mereka adalah tank, bazooka, jet tempur, drone. Itu sudah cukup menjadi fitnah, ujian yang berat bagi mereka yang berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mati syahid tidak lagi mendapatkan fitnah kubur. Kemudian yang berikutnya, berapa sekarang? Yang kelima. Al-mautu ghazin fi sabilillah. Ini sama, meninggal perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati syahid. Di hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang keenam, al-mautu bi ta'un, seorang yang meninggal terkena wabah ta'un. Aisyah pernah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah ta'un. Kemudian Nabi mengabarkan kepada Aisyah, innahu kana 'adzaban yab'atsullahu 'ala man yasha' faja'alallahu rahmatan lil mu'minin. Kata Nabi SAW, sungguhnya wabah ta'un itu adalah azab bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah jadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada wabah ta'un itu menyerang kaum muslimin, itu rahmat bagi orang-orang beriman dan azab bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, azab bagi orang-orang kafir. Makanya kita lihat wabah itu kalau sudah merebak itu semuanya hampir libas, kawan. Baik orang kafir, orang fasik, orang beriman terkena juga. Seperti COVID-19 namanya wabah, tapi beda jenisnya, bukan ta'un dia. Dan virus-virus yang lainnya ini wabah. Ya. Jadi orang yang meninggal terkena wabah ta'un, wabah ta'un, maka ini tanda-tanda husnul khatimah. Kemudian yang ketujuh, al-mautu bida'il batni. Seorang yang meninggal terkena sakit perut. Nabi SAW bersabda satu hadis yang riwayat Imam Muslim, "Wa man mata fil batni fa huwa syahid." Barang siapa yang meninggal karena sakit perut maka dia syahid. Ada yang meninggal minum khamar. Sakit perutnya, aduh Ustaz sakit, mati. Gimana kira-kira? Husnul khotimah nih. Apa? Sakit perut soalnya ini. Ya, bisa jadi su'ul khotimah ini. Ada yang zina, sakit perutnya, mau melahirkan, mati. Kira-kira husnul khotimah, su'ul khotimah nih. Hah? Zina dia, sakit perutnya. Bisa jadi ini su'ul khotimah kalau dia nggak tobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyakit perut itu banyak sekali, kawan. Ya. Penyakit diare, penyakit leper atau penyakit berkaitan tentang perut ya. Kalau ada orang yang meninggal sakit perutnya, insya Allah tanda-tanda husnul khotimah. Kemudian yang kedelapan, al-mautu bil gharqi, meninggal karena tenggelam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, syuhadaul khamsa al-mat'un wal mabtun wal gharqu, seorang yang meninggal karena tenggelam, meninggal terkena wabah ta'un, meninggal karena sakit perut, termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Naik kapal ke pulau mau berdakwah, dalam kegiatan amal soleh,
kemudian tenggelam kapalnya, maka insya Allah tanda-tanda husnul khotimah. Atau datang tsunami, semuanya tenggelam, insya Allah orang-orang soleh yang akidah dan manhajnya lurus, mudah-mudahan termasuk tanda-tanda husnul khotimah, dia mati tenggelam. Tapi kalau orang-orang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita katakan dia itu husnul khotimah? Apalagi orang-orang kafir mati tenggelam, selesai. Karena husnul khotimah hanya untuk orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberapa sekarang? Ke-9, meninggal karena tertimpa runtuhan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahibul hadami, seorang yang meninggal karena tertimpa runtuhan maka dia mati syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masjid gempa, nggak sempat keluar, lagi sholat langsung bus tertimpa runtuhan gedung masjid misalnya, atau lagi sujud dia nggak sadar tiba-tiba runtuh gedung, runtuh rumahnya atau runtuh masjid mengenai dia, kemudian dia mati. Maka ini tanda-tanda husnul khotimah. Tapi jangan kita katakan wah si fulan surga, si fulan masuk surga ini, masya Allah, enggak. Tanda-tanda husnul khotimah itu belum tentu langsung masuk surga, butuh proses juga. Tapi itu alamat, tanda-tanda dia akan dimudahkan di akhirat nanti. Ketika dia berjalan di sirat, apakah dia dimudahkan atau enggak? Tergantung amalan dia. Kalau dia husnul khotimah di dunia, insya Allah di alam barzah dimudahkan, sebagaimana hadis Utsman bin Affan tadi. Dan perjalanan setelahnya insya Allah akan dimudahkan. Tapi di akhirat nanti Allah yang menentukan apakah si fulan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, apakah si masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Apakah si fulan masuk neraka dulu, dibersihkan oleh dosa-dosanya, kemudian akhirnya nanti dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berbuat dosa besar kemudian meninggal tahta masyiatillah, di bawah pengawasan Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan mengampuni dia, itu kehendak Allah. Makanya Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Syarah Sunnah, ya Syarah Sunnah karangan Imam Barbahari, beliau menyatakan ada syafaatul uzma. Syafaatul uzma itulah syafaat kepada orang-orang yang memiliki sebesar biji sawi keimanan dari kalangan orang-orang beriman. Dia masuk neraka tapi masih punya iman sedikit. Disiksa neraka dulu sampai gosong, sampai hitam legam, baru akhirnya dia akan diangkat dari neraka, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hitam legam, gosong. Makanya salah orang yang mengatakan nggak apa-apa lah Ustaz, masuk neraka dulu nanti kan masuk surga. Kalau masuk surga antum, kalau enggak selesai antum. Dan jangan bayangkan di neraka itu apinya sama dengan api kita, apinya hitam kawan. 69 kali lipat panasnya dari api dunia ini kawan. Antum bayangkan. Pakai terompa dari neraka, otaknya menggelegar. Disiram air dari neraka ya, atau dari api yang panas itu sampai dubur tembus. Makanya ngeri. Jangan bermain-main dengan api neraka. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarkan dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar manusia dan batu. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita. Ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhirat. Ya. Jangan remehkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, meninggal seorang wanita karena melahirkan anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan dalam satu hadis menyebutkan bahwasannya wanita juga bisa mendapatkan husnul khotimah, yaitu ketika dia melahirkan. Nabi SAW bersabda, wal maratu yaqtuluha waladuha jam'a syahadatun yajurruha biwaladiha bisarari ila jannah. Kata Nabi SAW,
Seorang wanita yang meninggal karena dia melahirkan anaknya, dan anak yang masih di dalam perutnya juga mati syahid wanita tersebut. Di mana anak yang menariknya dengan plasentanya ibunya tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ibu-ibu, para ummahat, jangan khawatir kalau mau hamil lagi, nggak apa-apa, bismillah. Ya, jangan suami mengatakan biar aja lah hamil lagi, mudah-mudahan mati, biar awak bisa nikah lagi gitu. Jangan kayak gitulah. Nanti istrinya berdoa juga, mudah-mudahan suamiku cepat mati gitu ya. Biar awak bisa nikah lagi, jangan. Tapi ini keutamaan bagi mereka yang melahirkan anak kemudian meninggal, insya Allah ini syahidah. Mereka wanita yang mati syahid kalau mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau wanita berzina melahirkan anak? Apakah termasuk husnul khotimah atau husnul khotimah? Pacaran mereka berzina, hamil luar nikah. Ketika hamil udah lahirkan mati perempuan. Ya, atau ketika hamil diaborsi mati juga perempuan itu. Apakah dia husnul khotimah atau husnul khotimah? Waliyadzubillah. Tapi kita nggak bisa juga memponis simpulan neraka, nggak bisa seperti itu. Makanya ketika ada seorang wanita Juhainah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mendatangi Nabi Rasulullah, aku telah berzina, rajam aku Rasulullah. Apa kata Nabi? Kau pulang dulu sampai kau lahirkan. Kemudian walinya membawa dia pulang. Ketika sudah 9 bulan lahir anaknya, dibawa oleh dia, Rasulullah ini lahir anak ini, bayiku sudah lahir, rajam aku Rasulullah. Apa kata Nabi? Kau sapi anakmu ini, pulang dulu. Disampi sampai 2 tahun. Ketika disapi datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku telah membawa bayiku ini. Dia sudah bisa makan sendiri. Ada biskuit atau roti dipegang oleh anak tersebut. Kemudian wanita ini pun dirajam oleh Nabi SAW. Kemudian dicela oleh Umar bin Khattab. Akhirnya Nabi mengatakan kalau sekiranya taubatnya dia ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. Ini wanita berzina tapi ingin mensucikan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini kalau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, ini akan mencukupi mereka. Karena dia benar-benar bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga kisah Ma'iz. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, tahirni. Sucikan aku ya Rasul. Apa kata Nabi? Idza, pergi kamu sana. Istaghfirullah wa tubu ilaihi. Mohon ampunlah pada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beranjak, balik lagi ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku Rasulullah. Ya, irji, istaghfirullah wa tubu ilaihi. Mohon ampunlah pada Allah, bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia beranjak lagi, kemudian balik lagi nyampe Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku Rasulullah. Apa kata Nabi? Dengan apa aku mensucikan wahai Ma'iz? Aku telah berzina Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW kepada para sahabat, kalian tengok ini si Ma'iz ini, apakah dia gila, majnun? Tidak gila Rasulullah. Dia ini nggak gila. Kalau begitu lihat mulutnya, apakah dia mabuk? Apakah dia minum keras? Kemudian ada seorang sahabat mendekati mulutnya. Ya Rasulullah, dia nggak minum Rasulullah, dia sadar ini. Kemudian akhirnya apa? Ma'iz pun dirajam oleh Rasulullah SAW. Lihat, bertobat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang mereka sudah dirajam, insya Allah di akhirat tidak lagi disiksa. Maksudnya apa? Tidak dirajam sebagaimana dosa yang dia lakukan. Ya. Jadi jangan bilang kalau misalnya orang meninggal, oh itu maksiat tuh, itu preman tuh, itu penjudi tuh, narkoba tuh. Bisa jadi sebelum meninggal dia tobat pada Allah Subhanahu wa taala, dia sholat, datang ke masjid. 3 hari sebelum dia meninggal dia rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dia nangis bersih pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah ampuni. Jangan kita katakan, "Oh, si fulan neraka tempatnya itu. Penjudi, pezina dia itu." Lah. Ponis neraka surga itu bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mendoakan si fulan mudah-mudahan syahid, mudah-mudahan dapat husnul khotimah, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika salat jenazah kita doakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Ketika ada seorang meninggal, Nabi mengatakan apa? Kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum wa sallu bi tathbit fa innahu an yus'al. Mohon ampunlah kalian untuk saudara kalian yang meninggal ini.
Dan mintalah keteguhan pada Allah Subhanahu wa taala karena dia lagi ditanya ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakan. Ya bukan main ponis. Pulang di surga, pulang neraka, ya. Baik. Kemudian berikutnya yang keberapa sekarang? 11. Meninggal karena terbakar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhada'u sab'a siwal qital qatlu fi sabilillah al-mat'un syahid wal gharqu syahid wa sayyibu dzatil jambi syahid wal mabtun syahid wal haraqu syahid wa dzadzi matu tahta al-hadami syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid itu ada 7 kecuali orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-mat'un, terkena wabah taun. Yang kedua al-gharqu, tenggelam. Yang ketiga terkena penyakit tumor. Yang keempat penyakit yang mengenai dia dalam perutnya, ya, sakit perut. Kemudian terbakar juga mati syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya terbakar, gedungnya terbakar, sekolahnya terbakar, usahanya, rukonya terbakar, dia mati terpanggang di situ. Maka termasuk insyaallah tanda-tanda husnul khotimah. Kemudian yang ke-12 yaitu meninggal terkena penyakit tumor. Nabi SAW mengatakan tadi, wa sahibu dzatil jambi syahid, orang yang meninggal terkena penyakit tumor adalah mati syahid. Kemudian ke-13 itu meninggal karena terkena penyakit tuberkulosis. Apa itu? TBC. Ini ternyata ada dalilnya juga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu fi sabilillah syahada, wal nufasa'u syahada, wal haraku syahada, wal ghariqu syahada, wasillu syahada, wal batnu syahada. Nabi mengatakan orang yang mati perang jalan Allah Subhanahu wa taala mati syahid. Wanita yang melahirkan dalam keadaan nifas mati syahid. Seorang yang terbakar mati syahid. Seorang yang tenggelam mati syahid. Seorang yang terkena penyakit TBC, tuberkulosis juga mati syahid. Dan orang sakit perut juga mati syahid. Kemudian 14, al-mautu fi sababi difa' anil mal al-muradu ghasbuhu, itu meninggal karena mempertahankan harta yang dicuri. Ketika ada seorang yang mencuri harta kita, datang ke rumah atau dia ingin mencuri, kemudian kita bunuh dia atau kita duel sama dia, kemudian dia mati tempatnya neraka. Kalau kita yang meninggal insya Allah syahid. Atau ada seorang yang ingin mencuri kendaraan kita, sepeda motor kita, Honda kita, mobil kita. Ketika kita lawan dia, kemudian dia mati, maka tempatnya neraka. Kalau kita yang mati insya Allah syahid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhadha mali. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau ada orang yang datang kepadaku ingin mengambil hartaku? Apa kata Nabi? Qala fala tu'tihi malak. Jangan engkau berikan hartamu itu. Qala ara'aita in qatalani. Lalu bagaimana Rasulullah kalau dia ingin membunuhku? Qatilhu, perangi dia. Qala ara'aita in qatalani. Lalu bagaimana kalau dia ingin membunuhku? Ya. Qala fa anta syahid. Kalau engkau mati syahid. Qala ara'aita in qataltuhu. Lalu bagaimana kalau misalnya aku yang membunuh dia? Apa kata jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala huwa finnar, dia tempat neraka. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan Nasa'i. Jadi kalau ada orang mencuri begal misalnya, kita lawan kalau kita berani. Tapi kalau ada orang yang malak kita, pakai uang kau goceng dulu lah. Kita kasih nggak kira-kira? Pisau dari sini pisau. Kita kasih nggak kira-kira? Kita lawan juga, mati. Gagal 5.000, mati. Tapi kalau kita ingin lawan, silakan. Ya. Meninggal insya Allah syahid, walaupun kita mempertahankan harta kita yang sedikit. Tapi gagal 5.000, nyawa terancam, udahlah kasih aja gitu juga. Wah 5.000 aja, tobat kok ya gitu. Subhanallah. Dalam hadis lain disebutkan juga dari Bukhari radhiyallahu anhu, dia mengatakan jaa rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajul ya'tini fi mali. Wa Rasulullah, ya ada seorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan Rasulullah, ada seorang yang ingin mengambil hartaku.
Qala dzakiru billah, ingatkan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa illam yadzakir, kalau dia tidak mau diingatkan bagaimana Rasulullah? Qala fasa'in alaihi man haulik minal muslimin, minta tolong kepada orang-orang sekitarmu dari kalangan orang-orang muslimin, orang-orang beriman. Qala fa illam yakun hauli ahadun minal muslimin, kalau bagaimana tidak ada orang satupun di sekelilingku ya Rasulullah dari kalangan orang-orang beriman, orang-orang muslim. Qala fasa'in alaihi sultan, minta tolong kepada sultan. Qala fa inna sultan anni ajjala alayya, qala qatilu duna malik hatta takuna minasyuhada al-akhirah atau tamna malik. Ya, kemudian kalau misalnya tidak ada sultan jauh dari tempatnya, ya, maka perangi dia sampai engkau menjadi orang yang mati syahid di akhirat, ya, atau engkau cegah hartamu jangan sampai diambil. Jadi lawan. Kalau misalnya berani, ya, kalau dia mati insyaallah syahid. Kalau yang pencuri atau begal itu yang mati, maka dia di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke-15, dan ke-16, al-mautu fi sabili difa'ani din wa nafsi, meninggal karena mempertahankan jiwa dan agama. Nabi mengatakan, man qutila duna mali fa huwa syahid, wa man qutila duna ahli fa huwa syahid, wa man qutila duna dini fa huwa syahid, wa man qutila duna dami fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal mempertahankan hartanya maka dia mati syahid. Barang siapa yang mempertahankan keluarganya maka dia mati syahid. Barang siapa yang meninggal karena mempertahankan agamanya maka dia mati syahid. Barang siapa yang meninggal karena mempertahankan darahnya maka dia mati syahid. Ini hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Jadi orang yang meninggal dia mempertahankan agamanya, disuruh dia berbuat kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal, insyaallah mati syahid. Kemudian orang yang meninggal mempertahankan jiwa raganya juga mati syahid. Atau dia menjaga keluarganya ingin dibunuh, dibantai, dia bela agama, dia bela keluarganya, maka insya Allah juga mati syahid. Kemudian yang ke-17, al-mautu murabitan fi sabilillah, meninggal karena menjaga di perbatasan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumil lailatin khair min siyami syahrin wa qiyami. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di perbatasan atau menjaga satu malam di perbatasan lebih baik daripada dia puasa selama sebulan ditambah lagi sholat malamnya. Wa in mata jara ali amaluh, apabila dia meninggal maka pahalanya terus mengalir. Alladzi kana ya'maluh wa ujriya alaihi rizquhu wa umina al-fattan. Kemudian dia pun mendapatkan rezeki, kemudian dia diberikan keamanan dari fitnah kubur. Ini keutamaan bagi mereka yang menjaga di perbatasan kaum muslimin. Karena apa? Karena bisa jadi mereka tiba-tiba diserang, meninggal, mati. Ini berat ujian bagi mereka yang ribat menjaga di perbatasan. Kemudian yang berikutnya, yang berapa sekarang? 18, yang terakhir, kawan. Terakhir. Al-mautu ala amalin salih, meninggal karena beramal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtagha wajhillah khutima lahu bi dakhala jannah." Barang siapa yang meninggal mengucapkan la ilaha illallah dan dia ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengakhiri kehidupan dengan la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Wa man shoma yauman ibtagha wajhillah khutima lahu bihi dakhala jannah. Barang siapa yang berpuasa satu hari jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan puasa tersebut, niscaya dia akan masuk surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtagha wajhillah khutima lahu bihi dakhala jannah. Barang siapa yang bersedekah kemudian dia ikhlas menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala, dia akhir hidupnya dengan sedekah tersebut, niscaya dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Ini hadis azim jiddan. Menunjukkan bahwasannya orang yang beramal soleh kemudian meninggal, insyaallah ini tanda husnul khotimah. Lagi salat dia meninggal, lagi sujud dia meninggal, lagi baca Quran dia meninggal, lagi berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dia meninggal, berbakti sama orang tua dia meninggal, lagi majelis ta'lim dia meninggal, lagi haji umroh dia meninggal. Tapi dia harus ikhlas niat syaratnya, kawan. Ada orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tapi enggak ikhlas.
maka dia tidak mendapatkan hal tersebut. Tapi kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia salatnya ikhlas, dia zikirnya ikhlas, baca Quran ikhlas, dan amalan-amalannya juga ikhlas, maka insya Allah dia meninggal keadaan ketaatan pada Allah. Ini termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ya bermanfaat buat antum semuanya dan kepada kami semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ya menjadi hal yang membuat kita termotivasi untuk selalu menjaga ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu kapan kematian datang, ikhwan. Kematian itu tiba-tiba, wallahi tiba-tiba, ikhwan. Ibaratnya antum bangun tidur, bangun. Antum tidur seperti nggak terasa gitu. Dan kematian itu nggak pandang bulu, baik tua, muda, bahkan anak kecil juga bisa meninggal. Maka jadikan hari kita, setiap detik kita ini berusaha terus dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, apapun kegiatan kita. Salat sunnah, berzikir pada Allah. Pokoknya hal-hal yang bermanfaat dan sifatnya amal soleh. Lihat api, baca Quran, lihat api untuk dakwah, lihat api, baca artikel, lihat api, ya, untuk menghubungi orang tua dan sebagainya. Niatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Pulang ini kita sarapan misalnya, makan, baca bismillah. Habis makan kita sama keluarga kita, didik anak kita, ajak istri kita untuk dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau bisa kita sholat duha, terus kita zikir, sholat lagi kita zuhur. Terus seperti itu. Cari hal-hal kegiatan yang memang sifatnya amal soleh, dan itu terus sampai kita mati, kawan. Kalau nggak kita isi hari kita dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanya maksiat aja, itu dia. Ya. Demikian ikhwah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang bertanya silakan 1-2 penanya. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim sallallahu alaihi wasallam innahul ghafurur rahim. Nah. Saya pernah dengar hadis yang melarang kita memberontak terhadap pemerintah, walaupun pemerintah tersebut mengambil harta kita. Tadi saya bilang tanda husnul khatimah pertahankan harta kita. Itu kan agak bertolak belakang, Ustaz. Gimana? Ikhwani fi din rahimakumullah jami'an. Kalau penguasa mengambil harta kita, berikan. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang yang mencuri selain sultan, penguasa. Berarti tidak ada yang bertabrakan masalah itu. Tapi kita tidak boleh taat pada penguasa yang zalim. La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada Allah dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya enggak ada ketaatan kepada seorang dalam bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketaatan itu adalah hal-hal yang ma'ruf. Ya. Ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Tapi ketika ada penguasa yang kita tunduk, mengikuti kebijakan penguasa yang sahih, yang benar, tapi ketika dia mengambil harta kita, maka kita berikan. Ya, sampai seperti itu ketaatan kita pada penguasa kaum muslimin. Jadi tidak bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi tadi, kalau ada orang yang ambil hartamu, maka cegah dia. Ingatkan dia dulu, nggak langsung dibunuh, enggak. Ingatkan, nasihati. Kalau dia nggak mau ingatkan, ya minta tolong sekelilingmu. Nggak bisa minta tolong sekelilingmu, ya pada penguasa. Jadi penguasa itu dia yang mengayomi, dia yang melindungi rakyatnya. Bukan sebaliknya mengambil harta, harus seperti itu. Tapi untuk menjaga ketaatan atau menjaga persatuan kaum muslimin agar tidak bentrok antara rakyat dan penguasa, sampai-sampai seperti itu diberikan hartanya kepada penguasa. Ya, agar tidak ada gejolak antara rakyat dan penguasa, sampai seperti itu. Ini sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ya? Insyaallah bisa dipahami ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, kalau nggak ada kita cukup demikian. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.